Poligisi. Cecil ya? Iya. Oh iya, saya disuruh ke sini. Iya Ibu, mari Bu, silakan duduk. Ya. Iya. Oke, Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini saya habis dirawat kan si Abdul dari rumah sakit baru keluar, sama dokter disuruh kontrol lagi ke Poligizi untuk evaluasi. Oh, evaluasi ya Bu ya. Oke Ibu, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Ya baik, saya Cecilia, saya ahli gizi di Puskesmas Bontang Utara 2 ya Bu ya. Oke baik, saya boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Titi. Ibu Titi ya. Tadi anaknya nama anak Abdul ya Bu ya. Abdul. Oh iya. Oke Ibu, tadi penyampaian Ibu anaknya baru selesai dirawat Bu ya. Iya. Oh iya, mungkin Ibu bisa menceritakan dari awal, mungkin dari awal Abdul sampai masuk rumah sakit dirawat, mungkin dari awalnya bagaimana Bu? Kemarin itu katanya berat badannya nggak bagus. Berat badan. Iya, kemudian disuruh rawat inap. Jadi untuk ngejar berat badannya, saya nggak tahu. Abis itu dirawat, ini baru keluar 1 minggu. Katanya sih beratnya kurang, tapi saya lihat baik-baik saja. Oh gitu ya Ibu ya. Oke Ibu, itu untuk riwayat perawatannya Bu ya. Mungkin Ibu bisa sampaikan terkait ini Bu, hambatan mungkin selama perawatan, mungkin terkait dengan kesehatannya Abdul yang tadi dibilang dari dokter berat badannya kurang. Iya. Jadi habis dirawat itu Abdul kan dikasih makanan sasetan, suruh dihabiskan 5 kali sehari, ditambah makan 1 kali makan sama 1 selingan Bu. 1 selingan. Iya, jadi sampai hari ini itu kalau yang 5 kali yang saset itu selalu sisa kalau di atas jam 9 karena anaknya kan udah tidur ya. Jadi sisa. Terus kalau makan sih mau aja yang saya kasih, tapi kalau makanan snack selingannya itu nggak suka kayaknya. Oh, Abdul kurang suka ya Bu ya. Oh iya. Mungkin saya boleh tahu jenis selingan yang dikasih? Kacang hijau sih biasanya Kacang saya kasih hijau. satu mangkok kecil. 1 mangkok ya Bu ya. Iya. Oh iya. Oke, mungkin Ibu di rumah pemberiannya ndak menggunakan ukur ya Bu ya? Maksudnya hanya menggunakan mangkok. Iya. Oh iya. Iya. Mungkin ini ya Bu ya, saya langsung untuk yang disampaikan tadi, Ibu tadi disampaikan Ibu ada mengkonsumsi makanan yang dikasih dari rumah sakit ya Bu ya. Nah, rumah sakit. Ibu tahu jenis yang diberikan itu apa? F100 ya. Oh iya, F100. F100 berarti dalam bentuk kemasan ya Bu ya. Iya. Dalam bentuk kemasan. Cara pengolahannya Ibu tahu di rumah? Dimasukkan dalam mangkok, terus dikasih air 100 ml ya, saya lupa. Oh ya, Habis aduh udah langsung diberikan ya Bu ya. Oke. Ya, berarti saya tunjukkan dengan yang ada di sini Bu ya. Siapa tahu berbeda dengan yang Ibu punya ya Bu ya. Iya. Oke. Ini yang seperti ini yang Ibu dapat? Iya, Ini ya Bu ya. F100 berarti sama ya Bu ya, yang diberikan dari rumah sakit. Ini yang biasa Ibu campurkan, yang Ibu berikan untuk Abdul. Iya. Oh iya. Tapi Ibu sudah tahu cara penggunaan tadi ya Bu ya, yang sebelumnya harus dilarutkan dengan air. Sudah ya Bu ya. Nah, berarti Ibu sudah tahu untuk cara pengolahan atau cara membuat F100 yang diberikan untuk Abdul. Mungkin untuk terkait status gizi ya Bu, status gizi di sini kalau dilihat dari riwayat atau rekam medisnya Adek yang dari Abdul yang dirujuk dari Poli tadi ke Poligizi, di sini perawatan minggu lalu saat pulang berat badannya 7,5 Bu ya. Iya. Saat ini anak Abdulnya ada di mana Bu? Habis diukur tadi sama tetangga sama saya, lagi di depan main. Lagi di depannya Bu ya.
Jadi ini di hasil kontrol saat ini berat badan Abdul 7,8 kg, tinggi badan 75 cm. Usianya 2 tahun pas ya Bu. Usianya 2 tahun pas. Di sini status gizi yang sudah dihitung saat pulang dari rumah sakit ya Bu ya. Pulang dari rumah sakit yang ditulis di statusnya anak Abdul. Di sini untuk berat badan Ibu, berat badannya di sini belum cukup Bu ya. Jadi di sini berat badannya belum cukup. Belum cukup di sini maksudnya dengan umur. Dengan umurnya Abdul yang 2 tahun dengan berat badan 7,5 kg itu dia masih belum sesuai umur. Jadi kalau kami biasa di posyandu Bu, kalau Ibu sering melakukan penimbangan di posyandu, di grafik ada yang namanya KBM, kenaikan berat badan minimal Bu ya. Jadi kenaikan berat badan minimal kalau untuk anak usia 2 tahun itu dia kenaikannya di 200 sampai 300 gram. 200 sampai 300 gram Bu ya. Jadi ini untuk berat badannya anak Abdul itu dia untuk berat badan menurut umur itu dia masih belum mencapai ya Bu ya. Terus kalau untuk tinggi badan Bu, untuk tinggi badan anaknya kecil Bu, kecil. Anaknya tetangga yang seumuran, kecil sendiri. Tapi ibunya tinggi, jadi ini ya Bu ya. Jadi dia mungkin cuman dari mempengaruhinya itu mungkin dari pola makan ya Bu ya. Tapi kalau untuk faktor dari kita berpikir kayak mungkin di luar orang biasa berpikir, oh saya kecil, saya kurus, jadi anak saya ngikut. Gitu tidak ya Bu ya. Jadi di sini untuk panjang badannya tinggi badannya Abdul 75 cm. Kalau dengan usianya 2 tahun atau 24 bulan itu sama dengan tadi berat badan menurut umur, tinggi badannya masih belum sesuai umur ya Bu ya. Masih belum sesuai umur. Terus kalau untuk berat badan menurut panjang badan Bu atau tinggi badan itu juga dia masuk di kurang aja Bu. Jadi dia masih belum memenuhi juga. Tetapi kalau seandainya Ibu merubah pola makan atau menambah porsinya, mungkin semoga naik ya Bu ya. Semoga naik. Terus di sini saya punya bahan penukar ya Ibu ya. Bahan penukar mungkin Ibu waktu di rumah sakit sudah pernah disampaikan oleh ahli gizi terkait bahan penukar Bu untuk membantu. Jadi kayak contohnya tadi kan Ibu bilang kalau anak Abdul dia kurang suka selingan yang Ibu berikan. Mungkin pernah disampaikan sama ahli gizinya terkait bahan penukar. Lupa ya Bu ya. Oke, di sini saya sampaikan terkait bahan penukar Bu ya. Saya juga punya media Ibu, jadi saya contohkan Ibu kayak seperti ini ya Bu ya. Ibu permisi, contohnya seperti ini. Ini roti ya Bu ya, roti. Jadi dia ini bisa yang tadi saya sampaikan terkait bahan penukar. Jadi ini saya memiliki nasi ya Bu ya, nasi dan juga ini roti. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan penukar. Jadi bahan penukar dari nasi bisa menggunakan roti. Jadi ini sama-sama memiliki kandungan karbohidrat. Jadi di sini contohnya Bu, kalau seandainya anak Abdul dia tidak terlalu suka mengkonsumsi nasi, untuk mengganti sebagai bahan penukar kita bisa memberikan roti atau dalam bentuk biskuit ya Bu ya. Anak Abdul suka makan biskuit Bu? Biskuit suka ya. Berarti dia dominannya suka konsumsi makanan yang manis atau yang asin Bu? Manis kayak. Yang manis ya Bu ya. Berarti dia suka konsumsi biskuit. Jadi mungkin kalau seandainya kayak gini ya Bu ya. Ini bahan penukar yang mengandung karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat ya Bu ya. Iya. Oke. Yang berikut untuk
saya sampaikan, saya anjurkan Ibu ya untuk menu. Untuk menu mungkin di rumah untuk Ibu pemberian makan untuk anak Abdul yang tadi di sini saya buat untuk, kan tadi sampai sekarang dia masih mengkonsumsi F100 Bu. Masih, tapi Masih ya? itu sisa 100 cc gak Sisa apa-apa 100 ya? ya. Nggak habis tuh nggak apa-apa. Nggak habis ya Bu ya. Nggak habis. Berarti di sini kalau bisa adik di rumah dikasih makan Makanan nasi atau lumat lembek-lembek gitu. lumat ya, berarti makan keluarga ya Bu ya. Berarti yang Ibu konsumsi, adik juga konsumsi. Jadi konsumsinya di sini kalau bisa, di sini saya anjurkan untuk 400 kilokalori ya Bu ya. Iya. 400 kilokalori di sini mungkin Sama kayak kita bisa mencontohkan kayak makan nasi. Tadi kan Ibu pakai mangkok ya Bu ya. Iya. Nah, pakai mangkok yang biasa Ibu gunakan. Mangkok piring anak-anak itu yang segini. Mangkok takarannya Bu ya, untuk khusus untuk anak ya Bu ya, nah, bukan mangkok Bukan. gede, mangkok sop bukannya Bu ya. Jadi kita pakai mangkok takaran, mungkin Ibu bisa menggunakan itu dengan menggunakan sendok Iya. makan atau pakai centong nasi Bu. Mungkin bisa 1 centong setengah kalau nasi. Iya. 1 centong setengah atau 1 centong seperempat untuk adik, untuk Abdul ya Bu ya. Itu untuk karbohidratnya. Terus kalau untuk proteinnya yang dia lebih suka konsumsi apa Bu? Telur ya Bu ya. Telur. Kalau untuk sayur Bu, Bening bayam. sayur beningnya berarti untuk, tapi setiap hari dia konsumsi ya Bu? Kadang kuahnya aja. Kuahnya aja. Sayurnya Sedikit. mamanya yang makan. Mamanya yang makannya. Oke, berarti tapi adik makannya Bu ya. Jadi bisa diberikan telur, tempe tahu Ya, kalau mau Bu ya. Jadi di sini mungkin Ibu bisa menakar contohnya tadi telur, Ibu berikan 1 butir. Iya. 1 butir telur, Ibu mau goreng boleh, mau direbus boleh. Nah, terus diberikan tempe atau tahu, mungkin Ibu bisa buat dalam bentuk perkedel atau langsung potongan gorengan boleh ya Bu ya. Terus sayur yang tadi Ibu bilang sayur bening, mungkin bisa diberikan dengan potongannya kalau bisa lebih kecil. Iya, dicacah ya Bu ya. Dicacah, siapa tahu dengan begitu dia menarik perhatiannya karena dalam bentuknya lebih bagus, lebih kecil. Jadi dia lebih enak untuk mengunyah. Terus untuk selingan yang tadi Ibu bilang kan adiknya kurang suka selingan Bu ya. Iya. Kurang suka selingan yang diberikan, mungkin adik merasa asing konsumsi kacang hijau. Tadi Ibu bilang adiknya lebih suka konsumsi makanan manis. Jajanan manis, mungkin bisa diberikan kue atau biskuit. Nah, jadi 1 potong ya Bu ya. 1 potong mungkin kalau seandainya kita beli kan kita nggak tahu takarannya Bu. Takarannya yang jual, tapi kalau seandainya Ibu buat sendiri, Ibu mungkin bisa tahu ini sekitar 100 gram atau 50 gram. Nah, jadi dikasihkan 1 potong boleh, terus dengan buah. Buah di sini biasa anak kecil tuh lebih dominan suka buah ya Bu ya. Suka buah. Anak Abdul suka buah Bu? Pisang ya Bu ya. Nah, biasa dia konsumsinya berapa banyak sekali konsumsi Bu? 1 bisa habis sendiri. 1 buah ya, 1 buah. Nah, mungkin bisa juga diberikan dengan buah, dengan buah untuk dikasihkan ke adik. Terus untuk yang tadi snack, nanti mungkin Ibu bisa melanjutkan atau mencoba pemberian snack ya Bu ya. Pemberian snacknya terus kalau bisa F100 yang dianjurkan atau yang dikasih dari dokter harus tetap dikonsumsi sampai habis ya Bu. Sampai habis. Iya. Soalnya ada jadwalnya tuh jam malam gitu, jam 8, setengah 9 gitu. Setengah 9. Sementara anaknya udah mulai ngantuk gitu kan. Jadi suka nggak habis. Oh gitu. Mungkin dibantukan kali ya. Kalau nggak habis Ibu buang atau gimana? Dibuangnya. Kalau untuk jamnya Bu, mungkin sudah ditentukan ya Bu ya sama dokternya. Dia harus berapa kali minum dalam 1 hari. Sudah disampaikan oleh dokter dia harus minum. Jadi yang disampaikan berapa kali minum Bu sama 5 dokter? 5 kali minum. 5 kali minum berarti pagi, siang, pertengahan sore,
sore, agak maghrib itu sama malam. Sama malamnya 2 kali malam. 2 kali malam. Malam 2 kali, kalau boleh tahu di jam berapa Bu malam? Yaitu jam maghrib itu jam 6-an, habis itu nanti jam 8:30, 9. Jam 8:30, 9. Oh biasa sudah jam ngantuk ya Bu ya. Kalau untuk anak usia segitu sudah jam ngantuk. Tapi untuk beberapa waktu yang sudah Ibu berikan ini ada kendala terkait waktunya itu atau hanya? Ya itu yang malam aja kayaknya, Cuma makanya malamnya, jadi makanya atau ada saya sis. majukan ya, bangunnya sih cepet. Oh, Kadang gitu. subuh udah bangun. Ya Ibu, tadi Ibu sudah sampaikan terkait jam makannya Bu ya, Iya. dengan permasalahan yang Adik Abdul tidak bisa menghabiskan F100. Iya. Mungkin solusinya gini Bu, mungkin Ibu bisa memajukan jam makannya Adik ya Bu ya, Oh, jam Iya sih, dia pagi udah bangun sih. sudah bangun jam ya Bu 5 ya, udah bangun sih. jam 5. Mungkin di jam 7 kalau seandainya bisa langsung dikasihkan minum F100 Bu. Jadi itu untuk jam pertama Bu ya. F100-nya yang di jam 7 ya? Ya, F100-nya yang di jam 7. Bisa nanti di makan siang. Makan siang mungkin bisa di jam Ini yang makannya ya? ya, Makannya di siang. Makannya di siang. F100 susunya di pagi 2 kali. Iya, di pagi. Siang 1 kali makan, terus Siangnya mungkin bisa bisa 2 dikasih kali ya. sore. Jam 2 ya, setengah 3 mungkin bisa susu lagi ya. Susu F100 ya, F100. sama sore. Sore mungkin bisa di jam setengah 5. 5 Bu, setengah 5 atau jam 5 Ibu bisa jadi kasihkan. malamnya, oh iya jam Iya. 7 bisa dikasih berarti ya, Iya. terakhir, jadi nggak kemalaman. Oh, Jadi iya, tidak terima kemalaman ya Bu ya. Iya, Jadi mungkin adiknya bisa, Abdul bisa menghabiskan yang sisa 100 tadi yang ada sisanya. kasih. Iya Bu, terima kasih. Iya. Mungkin yang saya sampaikan Ibu sudah memahami Bu, Sudah. yang terkait makan, terkait status gizinya Abdul dengan waktu untuk pemberian. Kayaknya sudah bisa. Sudah ya Bu ya. Jadi tadi kalau untuk makannya Ibu tadi, makannya tadi disampaikan 400 kilokalori kalau bisa ya Bu ya. 400 kilokalori. Iya. Untuk nasinya tadi 1,5 centong ya? Ya, 1,5 centong. Bisa telur rebusnya 1. Iya, Sayur bening. sayur bening. Selingannya tadi boleh buah ya, berarti bisa Buah boleh. 1 biji. Satu buah boleh Bu, Satu kalau buah dia boleh. bisa menghabiskan, atau Ibu mungkin mau diberikan setengah Bu, kalau buah besar. Iya. Kalau buah besar ya Bu ya, satu buah kan pisang ada yang berbeda. Mungkin kalau pisang kulit hijau atau pisang Ambon lumayan gede ya Bu ya. Iya. Kalau pisang kulit hijau itu dia seperti ini Bu. Ini ya Bu ya. Sama biskuit berarti Bu ya? Ya, sama biskuit yang tadi mungkin bisa juga dikasihkan Bu, atau mungkin ada potongan pepaya Bu, Oh, iya. seperti ini ya Bu ya. Terus untuk yang waktu tadi Bu yang Susu F100-nya Ya, ya? minum susu. Ya, dimajukan berarti ya? dimajukannya Bu ya. Oke. Mungkin masih ada lagi yang mau Ibu tanyakan? Ini Abdul kontrol lagi Kak Bu? Iya, Abdul kontrol lagi ya Bu ya. 1 minggu setelah kita pemberian makan yang tadi disampaikan, kalau bisa untuk ditambah ya Bu ya. Jadi di sini mungkin Abdul makannya sedikit, tapi kalau bisa berulang. Iya. Berulang ya Bu ya. Mungkin yang tadi frekuensinya cuman 2 kali, Ibu bisa buat jadi 3 atau lebih dari 3. Iya. Jadi dia sedikit tapi berulang. Iya, Bu, Mungkin terima kasih. ya Ibu, mungkin itu saja. Masih ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak Bu, terima kasih Bu Cecil. Tidak ada ya Bu ya. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja dari saya untuk konsultasi gizi hari ini. Semoga Adik Abdul cepat sehat ya Bu ya. Iya Bu Cecil, terima Iya, kasih. kita ketemu lagi nanti minggu depan ya Bu ya. Ya, makasih, Ibu. Bu. Iya, makasih.